Haleluya, puji Tuhan. Pada kali ini kita akan melihat sebuah momen pertemuan yang langka antara seorang ustadz dan seorang pendeta. Bertemu di warung Kalbata, di sebuah tempat diskusi lintas agama. Yang dikenal dari menu Kalbata adalah suasana kehangatan dan memprioritaskan keterbukaan. Kalbata yang dikenal mampu atau untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang memicu pemikiran mendalam, seringkali mengungkap pandangan-pandangan yang tidak terbuka. Dan kali ini, seorang ustadz yang kita kenal yang memikiri atau memiliki pemikiran mendalam tentang pengakuan Islam yang luas, yang hanya bisa tampak terdiam tanpa menanggapi tantangan dan pertanyaan-pertanyaan dari kata yang memicu pemikiran yang lebih dalam. Dalam diskusi ini yang menjadi poin penting antara Ustadz Syarif dan pendeta atau Pastor Cipto adalah Nur Muhammad menjadi tema, sehingga bagaimana Pak Ustadz Syarif dan pendeta Cipto berargumentasi. Mari kita simak videonya. Let me do that. Nah ini nih Pak Ustadz nih. Gimana Pak Ustadz? Ustadz Halo. sama saja. Ya, selamat malam teman-teman semuanya. Selamat malam Pak. Selamat malam. Salam toleransi. Gimana kabarnya Pak? Udah lama nggak kesini. Kita manggilnya Paus ya. Pak Ustadz. Pak Ustadz. Alhamdulillah sehat. Saya udah bertobat lah, nggak mau lagi urus iman orang lain gitu. Ya kembali kepada keyakinan masing-masing aja sih pribadi. Aduh. Kayaknya terguncang karena sarkasnya Pastor Cipto tadi. Next level sih sarkasnya, ngeri. Aduh, Pastor Cipto savage sekali. Oh, tapi kalau dari narasi Pak Syarif ya, saya sudah tidak mau lagi ngurusin agama orang lain. Sebelumnya ngurusin berarti Pak Syarif? Enggak, bukan Sebelumnya begitu. gemukin, Pak. Enggak Oh, ngurusin, iya, gemuk. enggak. Lebih ya tidak sengaja kan saya masuk Komal. Awalnya itu ke diskusi lintas agama ini kan gitu. Banyaklah ilmu yang saya petik gitu ya. Dari mulai Bang Edis, Mbak Gata gitu ya, RK gitu, saya akan masuk gitu. Ya dari situ kesini ya, emang diskusi lintas agama ini candu juga sih kadang ya, apalagi para penghujat itu kan. Maka saya ya kembali kepada keyakinan masing-masing aja sih gitu. Iya betul, kita harus kembali kepada Maka, keyakinan kita. Iya begini juga, kita mencari apa yang tidak ada dalam Al-Quran pun kan, dibolak-balik pun nggak ada kan, lari ke hadis. Sedangkan ya kita beriman kepada Al-Quran sih. Betul. Kalau kita tadi ya, kayak kata Pak Syarif, kita kembali kepada iman kita masing-masing. Ya, kalau orang Kristen beriman kepada Kristus yang dari sorga, yang sampai saat ini ada di dalam sorga. Nah, kalau Pak Syarif ini kan beriman kepada Allah yang memang benar-benar
kakinya di neraka gitu ya Pak ya? Wallahu alam. Jadi gak gitu juga. Jadi yang kami sembah ya, yang kami yakini gitu. Tapi pemahaman pribadi ya takutkan kalau secara memahami secara seluruh umat Islam itu kan takut ada yang menyalahkan. Kalau pemahaman pribadi saya itu menyembah kepada sang sumber, menyembah kepada sang pencipta yang meliputi langit dan bumi ini. Dia hidup, dia ada, dekat ketika kita mau mendekat, jauh ketika kita jauh. Itu sih. Iya, itu betul ya. Jadi kita itu memang beriman dan berakal ya Pak Syarif ya. Lirik lagunya Bimbo ya, Bang Syarif. Apa tuh? Kamu dekat, aku dekat, kamu jauh. Iya Bang Syarif. Nggak tahu saya lagu Bimbo, nggak tahu. Tapi itulah Pak Syarif ya. Ya, jadi gini Mbak Gatot, saya juga kan puyeng juga lah kita- ketika saudara-saudara Kristen pun kan ketika bertanya gitu ya apa yang ada dalam Al-Quran itu. Karena ngomong-ngomong soal sumber dan sang pencipta ya, semua juga Tuhan mengaku sebagai pencipta gitu. Tetapi apakah bisa dibuktikan gitu? Karena ketika dikatakan Allah itu mencipta berarti dia menghidupkan segala sesuatu kan gitu ya. Setuju ya Pak Syarif ya? Berarti sang pencipta itu identik dengan dia menghidupkan. Nah, Iya. di dunia ini ada begitu banyak Tuhan. Semua mengaku sebagai yang memberikan hidup gitu. Jadi wahyu umum ini memang dipakai seluruh agama sebagai klaim bahwa Tuhan dialah yang menciptakan alam semesta. Tetapi adakah di antara satu dari Tuhan ini yang bisa membuktikan bahwa dia itu sejak semula mencipta, maka ketika dia hadir pun di tengah-tengah kita dia mampu menghidupkan sebagai sang pencipta. Saya tahu sebagai iman Kristen, saya sangat mempercayai sekali bahwa Yesus itu pernah menghidupkan orang yang mati. Ya, bahkan dia juga memberi kuasa kepada murid-muridnya untuk menghidupkan orang yang mati. Dari situ saya percaya dari dua kesaksian rasul lainnya yaitu Petrus dan Rasul Paulus ini yang masing-masing menghidupkan Eutikus dan Tabita. Ini menjadi dasar bahwa saya sangat yakin sekali Yesus yang menghidupkan Lazarus diikuti dengan kedua rasulnya yang juga yang menghidupkan orang yang sudah mati gitu. Ini dua kesaksian yang mendukung apa yang dilakukan Yesus. Maka saya dengan yakin dan pasti Kristus inilah yang sudah teruji sebagai pencipta, yang sudah teruji sebagai yang memberikan hidup. Bahkan dia sendiri membuktikan dirinya, dia mati, turun ke dalam kerajaan maut, menyatakan janji-janjinya kepada orang-orang di perjanjian lama sekaligus membuktikan bahwa dia itu berhasil mengalahkan kematian itu. Karena dia adalah sang hidup. Kalau dia adalah sang hidup, maka kematian itu tidak menguasainya. Nah, berbeda dengan iman lain gitu. Berbeda dengan Tuhan-Tuhan lain gitu. Boleh saja klaimnya sebagai pencipta. Makanya dari kemarin saya bilang, daripada iman kalian, iman yang selalu mengancam orang-orang Kristen sebagai minoritas ini, daripada kalian sibuk untuk hal-hal yang negatif demikian, bawa-bawa ransel tiba-tiba meledak, mending kalian berdoa bersatu hati bersama-sama, minta Allah itu menghidupkan Muhammad yang adalah junjungan kalian. Minta Allah kalian itu membuktikan bahwa dia adalah sang pencipta itu, sang sumber itu, sang pemberi hidup itu. Simpelnya seperti itu. Jadi kita bisa melihat siapa yang teruji sebagai pencipta. Atau kita hanya mau mempercayai asumsi-asumsi, konsep-konsep yang memang itu hanya klaim-klaim semata gitu loh. Itu aja dari saya Pak Syarif. Mari kita merenung aja dari sini.
Iya, makasih pencerahannya Mbak Gata. Ya, ini ada yang komen ya, Tuhan kok diuji? Bukan Tuhan itu diuji ya. Karena gini, kalau kita sebagai manusia yang berakal, kita ini semua kan terkontaminasi oleh si jahat, sehingga kita ini jauh dari pengenalan akan Sang Pencipta sejak semula gitu. Makanya ada agama-agama, ada berhala-berhala, ada Tuhan-Tuhan palsu, ilah-ilah lain gitu loh, yang mengaku-ngaku sebagai ilah, yang mengaku-ngaku sebagai pencipta. Nah, bagaimana cara kita melihat kebenaran itu? Bagaimana cara kita mencari kebenaran itu? Nah, Muslim sendiri kan dia sampai detik ini naik ke room saya itu lagi mencari kebenaran gitu. Nah, kita bukakan kebenaran dengan logika ini gitu loh. Jadi untuk yang di bawah yang mengatakan Tuhan kok diuji, iya dong. Segala sesuatu itu memang harus diuji. Jadi kita tidak boleh mengimani sesuatu yang kosong. Loh, kalau kita diciptakan hanya seperti sapi, seperti kambing, seperti kucing, mengimani yang udah ada enggih-enggih aja gitu. Ya untuk apa Tuhan memberi kita pikiran? Pikiran itu ada untuk kita bisa menilai, untuk kita bisa menguji. Gitu loh. Manusia aja diuji sebelum dia mencapai kodrat Allah. Gitu loh. Jadi kalau ada yang mengatakan Tuhan kok diuji, iya dong. Karena kita kan mau cari tahu nih, karena terlalu banyak ilah di dunia ini. Ada begitu banyak yang ngaku-ngaku ilah. Tapi bagi kita ya memang cuma ada satu ilah yang benar. Karena tidak mungkin ada banyak ilah menciptakan satu manusia yang sama. Tidak mungkin banyak ilah menciptakan satu bumi yang sama. Tidak mungkin ilah yang menciptakan ini mengatakan bumi ini tidak bulat. Sebenarnya ini aja udah patah ya Prof ya. Kelihatan sekali ini ilah yang aku pencipta ini tidak mengenal apapun gitu. Atau apa-apa. Betul. Nah itu agak disayangkan kalau kita sebagai manusia yang berpikir, kita manusia yang diciptakan segambar dengan Allah. Kalau Allah memiliki kecerdasan, kita juga memiliki kecerdasan. Kalau Allah memiliki kehendak, kita juga berkehendak. Kalau Allah menguji, kita pun disuruh menguji loh. Karena kita adalah gambaran Allah itu yang tidak kelihatan itu. Kristus itu adalah gambar rupa Allah yang tidak kelihatan itu. Nah ini mari untuk teman-teman lah merenunglah di sini daripada kita sibuk ya. Cari pembenaran akan iman masing-masing. Mari kita cari kebenaran melalui logika. Gitu sih Pak Syarif. Ya Agatha, izin bertanya itu kalau salam kenal ya Kak Ustadz Syarif ya. Biasa saya jarang sekali bertanya untuk di iman lain, hampir nggak pernah. Karena memang saya tapi ini karena terkait kebangsaan. Besok kan kemerdekaan. Ya hari ini ya sudah kemerdekaan, kita bersyukur ya 79 tahun. Semoga negara kesatuan Republik Indonesia huruf K tetap menjadi kesatuan, bukan menjadi khilafah atau bentuk-bentuk apapun yang lainnya. Terus terjaga selamanya. Nah tapi kalau nggak salah sekarang kan ada berita, koreksi saya kalau salah, itu Rhoma Irama dengan orang-orang yang mengaku habaib atau memang betul-betul habaib itu ya, dan semua pahlawan-pahlawan Indonesia cenderung mau disebut sebagai habaib itu, bahkan Wali Songo pun disebut sebagai habaib dari Yaman, padahal keluarga dari Wali Songo akhirnya sudah mendeklarasikan tidak benar itu. Bahwa mereka bukan dari Yaman, bahkan sebagian dari Wali Songo itu diketahui kan dari China. Kemudian disebut mereka juga keturunan habaib dan mereka habaib gitu ya. Mereka menyebut tidak benar itu tadi. Kalau nggak salah kan itu juga Profesor Mahfud, nah, sampai sekelas negarawan begitu ya, juga akhirnya berkata, koreksi jika saya salah, cuma itu kan banyak berseliweran di VT juga.
beliau mengatakan kan saya juga pro ke Rhoma Irama karena Rhoma Irama tidak setuju dengan orang-orang yang mengaku-ngaku habaib atau apalah itu, saya kurang mengerti istilahnya. Cuman yang hendak izinkan saya bertanya, itu yang benar yang mana itu kira-kira? Apakah memang diajarkan untuk meninggikan dalam arti manusia, kalau itu keturunan misalnya, itu kalau junjungan dianggap sempurna, baginda misalnya dianggap sempurna, sehingga keturunannya juga harus dituankan. Kalau dalam iman kami Tuhan itu dari kata tuan itu kan ya, dituankan. Kalau nggak salah ada viti-viti itu sampai juga kalau lewat jalan kaki itu harus sampai kain sembayang itu apa namanya ya, Agatha, sajadah atau apa itu harus ditata di lantai supaya kayak jadi karpetnya dari habaib tersebut berjalan begitu. Nah kemarin saya sempat bertanya, ada orang mengatakan oh itu tidak benar kalau seperti itu, tidak benar kalau tetapi setelah orang itu ditanya tentang masalah hadits waktu itu oleh Jeki ya, ternyata orangnya belum pernah baca tapi langsung menafsirkan. Nah dari situ kami jadi ukuran, kalau itu aja dia baru tahu langsung menafsirkan, salah-salah pendapat dia bahwa habaib itu salah, mungkin pendapat dia juga keliru, salah-salah. Mungkin yang dari dua kubu itu saya nggak tahu mana yang benar. Kalau Ustadz Syarif lebih kemana? Gampangnya lebih seperti untuk itu kan, itu kan awalnya menuhankan manusia gitu, menyembah manusia, sujud menyembah manusia. Kan saya cuma berpikir aja, kalau orang sampai ditinggikan seperti itu lain kali kalau misalnya saja ini contoh salah, dia minta perempuan, lalu kalau cuma minta rokok gampang kan. Tapi kalau minta ini, minta itu karena merasa dituankan dia. Apakah itu lalu menjadi menuhankan manusia atau bagaimana? Kalau nggak salah, Profesor Meta yang pernah dengar juga kan, kalau Suma atau Sumi atau Sumo itu saya lupa namanya, yang dari Makassar mengatakan bahwa junjungannya adalah Allah gitu. Nah kalau mengatakan junjungannya adalah Allah, berarti keturunannya juga masih punya garis berarti sebagai ilah atau Allah begitu. Apakah itu menuhankan manusia dan bagaimana efeknya kepada kebangsaan Indonesia? Itu yang benar yang mana gitu. Mungkin sebagian besar orang mau pro-nya kepada Rhoma Irama, tetapi salah-salah mereka yang habaib itu yang benar. Salah-salah apakah harus menuankan gitu manusia, mentuankan begitu manusia. Ya izin itu sebenarnya kan polemik itu antara habaib ya Ba'alawi itu dari Yaman itu kan terbongkarnya itu kan ada yang menyebutkan bahwa palsu itu nasabnya itu kan dari seorang kiai dari Banten lah, berinisial K lah gitu ya. Ya itu emang jadi bahan perbincangan juga sampai saat ini gitu. Aib juga sih untuk umat Islam ini kan. Gitu. Intinya kan awal-awalnya itu pribumi itu jadi cinta buta gitu, menganggap mereka itu turunan Nabi. Cuman jadi ajang mungkin kesempatan lah gitu ya. Makin kesini ya jadi polemik gitu. Cuman menjadi pertanyaan yang benar itu yang benar begitu. Secara kalau dari dasar iman begitu. Oh iya. Yang dari kebenaran ya. Boleh nggak menuankan manusia? Kalau nggak boleh, tapi kok misalnya serasa seperti itu. Atau kalau salah-salah ya memang boleh. Iya. Gitu. Mungkin kalau Ustadz Syarif mengatakan nggak boleh itu. Tetapi bagaimana kami tahu Ustadz Syarif mendengar? Begini. Jadi Pak Cipto ya, kalau di Islam itu kan Tuhan itu kan laisa kamitslihi syai'un ya, di surat Asy-Syura ayat 11. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Terus walam yakul lahu kufuwan ahad di surat Al-Ikhlas ayat 4, dan tidak ada siapapun yang sama dengan Dia. Gitu. Jadi kami itu menganggap Nabi Muhammad itu cuma sebagai utusan gitu. Dia diutus sebagai nabi dan rasul gitu. Dia diberi wahyu gitu. Diberi kitabullah yang dinamakan itu Al-Qur'an. Itu aja sih. Izin melanjutkan pertanyaan. Saya pernah mendengar Timothy Al-Awal, salah satu apologesis ya.
bertanya tentang Nur Muhammad kepada orang yang Muslim itu. Kalau tadi kalau mengatakan kan itu hanya utusan, baginda itu hanya utusan. Tapi menurut mungkin hal ini Profesor Meta ya lebih ahli, Václav juga lebih ahli, Raja Debat juga lebih ahli. Karena itu kalau nggak salah itu ditanyakan pandangan tentang konsep Nur Muhammad itu kan ada 3. Ada yang mengatakan itu sebagai kekal, ada juga yang mengatakan tidak kekal, ada juga yang mengatakan itu macam ilahi kecil, ada 3 pandangan itu. Jadi ada yang mengatakan itu Allah kecil, ada yang mengatakan itu adalah ciptaan tapi mendahului yang lain, ada juga yang mengatakan itu bukan ciptaan tapi kekal. Ada 3 golongan besar itu. Nah kalau Ustadz Syarif mengikuti pandangannya mana? Karena kalau itu memang kekal, berarti salah-salah keturunannya juga keturunan dari orang yang kekal. Kalau untuk Nur Muhammad kan itu beda lagi gitu Pak Cipto, bahasanya itu kan itu bukan Muhammad yang diutus di kota Mekah yang sekarang makomnya itu di Madinah. Jadi itu Nur Muhammad itu kan ada yang pemahaman ke situ emang ada. Jadi kan itu konsepnya lebih ke pandangan tauhid ya. Gitu. Jadi ada di Islam itu yang berpandangan tauhid, maka tiada yang wujud melainkan yang wujud itu hanya Allah. Maksudnya jika secara kiasan atau perumpamaan, yang menyembah itulah yang sebenarnya yang disembah. Yang disembah itulah sebenarnya yang menyembah. Dan itu maknanya bahwa yang menyembah dan yang disembah itu adalah satu. Sebagaimana Ibnu Arabi berkata, yang menyembah dan yang disembah hakikatnya adalah satu. Itu kata Ibnu Arabi ya. Jadi yang menyembah itu adalah yang disebut sifat atau Muhammad nih. Ini ke Nur Muhammad nih kan. Yang menyembah itu adalah yang disebut sifat Muhammad. Dan ketika Muhammad ini didohirkan secara syariat disebut hamba. Dan siapa yang disembah itu. Oh, yang bentar Pak Ustadz. Berarti ini yang dimaksud sifat itu adalah Muhammad gitu. Iya, itu kan ya, Nur itu. Jadi Nur Muhammad. Jadi bukan Muhammad yang di Madinah. Ini lebih ke bahwa penciptaan awal dunia ini dari Nur Muhammad. Itu Nur Muhammad. Nah, kalau Muhammad yang di Madinah itu siapanya, Prof? Pak Syarif. Itu kan yang Nur Muhammad yang Johir gitu. Ya, Nur Muhammad yang Zohir gitu. Berarti Muhammad adalah Allah dong kalau gitu. Enggak seperti itu. Ini kan kalau dibawa ke konsep pandangan salah satu tauhid ya, ada yang seperti itu. Jadi makna yang disembah dan yang menyembah itu menjadi satu. Itu. Bentar. Nur Muhammad itu sifatnya Allah. Sifat Allah itu dari mana? Melekat di dalam diri Allah atau di luar dari zatnya Allah? Oh itu Zohir. Jadi Zohir secara syariat disebut itu hamba. Saya belum bicara tentang Johirnya dulu. Allah itu kan wujud ya. Iya. Nur Muhammad itu adalah sifat Allah gitu kan. Dari sifat-sifat Allah itu Nur Muhammad tuh yang mana itu? Itu kan, jadi Nur Muhammad ini kan terbagi-bagi ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menciptakan langit, yaitu dari percikan Nur Muhammad, menciptakan bumi dari nurnya Muhammad, menciptakan manusia pun termasuk dari nurnya Muhammad itu. Berarti bisa dikatakan Muhammad ini, Nur Muhammad ini adalah kalam. Dan siapa nih sebenarnya Muhammad ini? Muhammad ini tiada lain nyatanya, ada yang menyebutkan nyatanya itu Allah juga. Maka itulah Allah itu namaku, Muhammad itu wujud diriku. Ada yang pemahaman ke situ ada. Tapi kalau saya pribadi enggak ke situ.
Karena Oke, ketika menyembah gini ya itu Pak ya, hanya untuk kalau Allah. kemarin saya juga menangkap ya dari statementnya Juma ya, Allah adalah sifat, Nur Muhammad adalah sifatnya Allah. Sifat Allah tidak mungkin di luar dari diri Allah, pasti melekat pada zatnya. Kalau Nur Muhammad ini johir menjadi manusia Muhammad, ya, apakah ketika Nur Muhammad ini menjohirkan dirinya, kenurannya atau sifat Allahnya itu hilang? Jadi kan begini ya, siapa sebenarnya Muhammad ini? Muhammad ini tiada lain nyatanya Allah juga, maka itulah Allah, itu namaku. Muhammad itu wujud diriku. Disitulah letaknya Allah, itulah yang mengingat dan yang menyembah akan dirinya sendiri. Namun Oke, kata-kata ini kata-kata pertanyaan menyembah saya akan gini. diri sendiri Pertanyaan saya ini gini, sebenarnya ya, ketika sifat Allah ini johir ya, bertajali ya, apakah sifat Allah ini tergerus hilang menjadi sepenuhnya johir atau keduanya tetap ada? Jadi keilahiannya atau sifat Allahnya tidak hilang bersama-sama dengan kemanusiaannya. iya, jadi emang ini narasi seperti ini sebenarnya udah diperingatkan juga ya di kalangan para ulama itu, narasi kata-kata menyembah seperti ini kan akan dirinya sendiri, tidak boleh diucapkan secara zahir, cukup diyakini dalam kolam batin setiap hamba itu. Jadi tidak boleh dinarasikan ke publik gitu pemahaman ini. Tapi gini ya Pak Syarif ya, dasar Anda mengatakan hal demikian ini kira-kira adakah di dalam Quran sendiri gitu? Gimana? Nur Muhammad ini ada nggak sih? Atau ini pemahaman di luar dari Quran sendiri? Ini di luar ini. Di luar. Ini lebih kepada konsep ketauhidan sih ya. Ini berarti ini adalah apa ya? Bentuk dari kalau versi Kristennya askatis ya, perenungan ya. Ini berarti konsep Anda ini adalah bentuk dari perenungan Anda akan penyesuaian untuk mengenali Allah gitu. Iya, tapi kalau secara umumnya gitu ya, kami ini kan kata menyembah ini hanya untuk pada Allah. Kalau untuk Muhammad itu cuma mengikuti, itu taatlah. Jadi Tapi bukan ini menyembah. ya, pertanyaan saya gini Pak, ini simpelnya. Apakah sifat Allah ini melekat kepada Muhammad juga, yang adalah Nabi? Ya pasti melekat gitu, karena kan dia utusannya. Karena sifat Allah itu udah pasti Allah. Enggak, Oh, karena kan enggak. kami ini kan menganggap Muhammad itu kan cuma utusan, dia khotamin nabiyin, penutup para nabi dan rasul gitu. Itu. Oke, Jadi intinya misal kalau gini ya Pak. Misal tidak gini ya lewat, Pak. Gini saya kasih analogi gini ya. Saya kasih analogi gini. Pak Syarif ini adalah manusia. Sifat-sifat Pak Syarif ini kan ada di dalam diri Pak Syarif gitu ya. Kelaki-lakian Soalnya Pak Syarif ini ada nggak di dalam Pak Syarif? Kita kan tentang Nur Muhammad kan ada ya di hadis qudsi seperti begini ya ucapannya. Jadi takut saya nggak bawa data ya. Di hadis qudsi ada narasi seperti begini. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Kalau bukan karenamu Muhammad, kata Allah, aku tidak akan menciptakan semua yang aku ciptakan itu. Jadi di situ. Oke. Yohanes Bisa 1 ayat kah? 3, Kak. Yohanes 1 Oke, ayat 3. enggak. Saya nggak mau ke situ. Bisakah Allah menciptakan tanpa Nur Muhammad, Pak? Ya, itu kan udah di hadis qudsinya seperti itu. Walaupun ada mungkin sebagian, mungkin ada yang tidak percaya dengan Nur Muhammad ini. Karena kan tadi statementnya Pak Syarif ini bilang semua ini tercipta akibat dari percikan Nur Muhammad ini, gitu kan? Itu tadi Iya. kan, saya tadi catat itu. Jadi bisakah Allah mencipta
tanpa Nur Muhammad, Pak? Gimana? Bisakah Allah mencipta tanpa Nur Muhammad? Bisa aja, soalnya dia kan maha kuasa gitu. Kan Nur Muhammad ini adalah sifat. Dengan apa Allah menciptakan segala sesuatu? Ya dengan kekuasaannya, Mbak. Iya, kekuasaannya itu sifatnya bukan? Iya, dia. Taruh dulu, Mbak. Silakan. Nur Muhammad ini hakikatnya apa, Kak? Sifat, Nur Muhammad itu adalah sifat. Iya, berarti itu diciptakan atau pencipta? Nanti. Oke. Kalau misal diciptakan, masa sifat diciptakan kan nggak mungkin ya? Bukan. Ini ada yang mau bisa jawab nih, kita naikin ya. Silakan. Loh, mana dia? Selamat malam semua. Alfat. Ya, selamat malam, Pak. Izin sebentar saja, saya mau bincang sebentar sama Pak Syarif. Pak Syarif, Assalamualaikum Pak Syarif. Ya, waalaikumsalam, Bang. Ada pesan Allah begini, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqfu ma la syaraka bihi ilmu ila sam'a wal basyara wal fu'ada khulu ulaika kana anhu mas'ula. Jadi tidak boleh lebih baik kita diam daripada kita menjawab tanpa pengetahuan, karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati nurani akan diminta pertanggungjawaban. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmu ila sam'a wal basyara wal fu'ada khulu ulaika kana anhu mas'ula. Surat Al-Isra ayat 36. Baik, akan saya jawab insyaallah dengan segenap kemampuan, tidak ada daya dan upaya kecuali atas pertolongan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nuris samawati wal ard, dalam surat An-Nur ayat 35. Allah adalah nur segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Bicara langit adalah bicara ruang, berarti bicara tentang dimensi ruang. Bicara waktu berarti kita bicara tentang dimensi waktu. Ruang itu ada beberapa dimensi, banyak dimensi ruang. Tapi kita akan bicara yang ringan-ringan saja. Jadi Allah adalah nur. Nur dalam bahasa Arab, kalau di Indonesia kan adalah cahaya. Kalau difisikakan adalah energi. Jadi nur dalam bahasa Arab, kalau di Indonesia kan adalah cahaya. Kalau difisikakan adalah energi. Maka Allah adalah sumber energi segala apa yang ada di langit. Apakah Allah dan energi atau esensi, Pak? Oke, biar saya jawab dulu ya, saya terangkan kan. Kalau diizinkan. Saya ingin membahas secara sains berkaitan dengan energi. Mungkin kita akan mulai dari vacuum state kepada foton, Higgs boson, gluon, graviton, lalu kepada quark, partikel-partikel atom kuantum, kemudian kepada ion atau molekul, sampai kepada 4 fisik dalam ilmu fisika, fisik padat, cair, gas, dan solid. Gas, plasma, cair, dan solid. Semua energi, semua fisik ini berasal dari partikel-partikel, yang partikel ini berasal dari energi. Dalam teori fisika, di mana teori ini Tunggu, Pak. Ya. Sorry, Pak. Kalau Anda mengatakan segala sesuatu itu berasal dari energi, nah, energi ini dari mana? Ya sebentar, saya akan jawab. Sedang saya jawab. Kalau diizinkan, kalau tidak, saya akan turun kembali.
Teori Enggak, ini jadi kita jangan ya, sebentar. panjang-panjang tapi kosong Duh. gitu loh. Saya Saya kuliah tanya, sampai ratusan SKS, iya itu nggak memerlukan apa-apa, waktu tetap yang aja bumi panjang. datar di dalam pandangan Iya, Anda kan. iya. Saya tanya Pak, kalau segala sesuatu berasal dari energi, Oke. energi itu adalah kekuatan. Saya tanya, kekuatan ini sumbernya dari Saya mana? sedang menjawab, tolong dibiarkan saya menjawab, atau Anda yang akan menjelaskan. Begitu. Ketika saya naik, saya Jangan gitu. berjanji akan menjawabkan, maka beri saya waktu untuk menjelaskan. Itulah kita dalam berdiskusi. Ya, saya akan menjawab dengan dua narasi berpikir. Saya menjawab dengan jawaban yang rasional, yang logik, bahkan mungkin rasional. Karena ini kerangka berpikir manusia yang benar, kecuali orang stres, orang gila, dan orang-orang yang putus syaratnya. Maka saya dari dua kerangka ini menjawab dengan secara logik, bahkan mungkin rasional. Jadi dalam penemuan-penemuan sains, nanti akan saya coba tarik benang merahnya. Di mana bukan daya tapi gaya. Ya. Gaya-gaya sebelum menjadi partikel-partikel virtual seperti foton, Higgs boson, gluon, dan graviton, dialah satu partikel yang keadaannya kadang ada bila diteliti, kadang tidak ada. Para sains menyebutnya dengan vacuum state. Ya. Suatu keadaan. Maaf Pak, Anda Ya. jelaskan aja esensi dari Allah Iya, Anda saya sedang menjelaskan. daripada Anda menjelaskan sains gini Saya Pak ya. sedang menjelaskan. Saya terserah Anda mau profesor Pak, tapi tolong Anda melihat audiens, Anda menggunakan diksi-diksi orang yang tidak mengerti. Anda mau terlihat sok tinggi, sok high, tapi penonton, audiens itu nggak mengerti, tidak menangkap apa yang mau Anda katakan. Ucapan Anda sia-sia gitu. Tolong bernarasi yang bisa ditangkap oleh kepala manusia. Karena Anda kan mau merasionalkan sesuatu. Jadi kalau Anda mau merasionalkan atau melogikakan sesuatu, masukkan itu ke dalam audiens Anda gitu. Jadi gunakan diksi sekiranya yang sederhana. Whatever kamu mau MC apa segala apa ya, gelar kamu di dalam ranah diskusi. Saya tidak Dalam surat tertarik dengan Fusilat ayat gelar-gelaran. 53, Allah berjanji akan menunjukkan kebenaran-kebenaran Al-Quran pada segala ufuk-ufuk di alam Oke, ini dan pada diri mereka pertanyaan saya sendiri. hanya itu, Pak. Kalau Anda mengatakan energi adalah sang sumber, ya, berarti sang sumber ini dari mana asalnya? Energi ini dari mana asalnya? Itu saya tanya. Itu aja dulu, Pak. Jangan jauh-jauh, Pak. Proton, koton, apa entah segala macam. Bapak kalau mau berbicara itu jangan di ranah kayak gini, seolah-olah Anda paling saintis ya. Kalau Anda paling saintis ya, Anda harus tahu bahwa ketika hari penciptaan ada kapal yang lewat. Ini sangat tidak saintis. Sangat tidak saintis kalau bumi ini datar. Oke, andai kata ada 1000 atau 1 miliar pendeta, saya sanggup menghadapi seorang diri dengan Langsung izin aja, Allah Pak. biiznillah. Kenapa Anda Jika Anda tidak mengatakan sanggup menghadapi energi saya, adalah sudah saya sang turun. sumber? Ya, Pertanyaan saya, kenapa Anda mengatakan energi adalah sang sumber? Itu. Kenapa? Apa dasar Anda mengatakan energi adalah sang sumber? Anda tidak mampu menjawab pertanyaan saya. Energi ada kalau ada esensinya dulu, Pak. Itu aja Anda nggak bisa jawab hal-hal yang basic. Anda mau pakai diksi proton apa segala macam, Pak. Saya juga belajar kimia, Pak. Saya bukan nggak tahu itu, tapi sayang ini 400 orang. Anda sedang mau membodohi, mereka ini nggak masuk akan narasi Anda gitu loh. Anda mau menjelaskan Allah aja pakai partikel gitu. Apakah Allah sesuatu partikel? Terlalu receh, Pak. Kayak kentong kosong, Pak. Anda satu pertanyaan saya Anda tidak mampu menjawab, tapi berretorika. Udah saya bilang Anda kalau mau saintisan ya, mau pakai logika, nalar. Apalagi Anda bilang dengan nalar. Tolong bikin 400 orang di sini mengerti apa ucapan Anda. Itu baru namanya nalar. Saya bukan nggak bisa menggunakan diksi-diksi yang high seperti Anda. Tapi saya nggak mau penonton saya ini cuma terpelongok akan sesuatu yang tidak dia mengerti. Gitu.
Anda mau menjelaskan Allah jangan pakai atom, Pak. Ya. Karena kalau Allah Anda identifikasikan sebagai atom, maka atom itu tidak bisa menyatakan dirinya aku atom. Atom itu tidak bisa apa-apa, Pak. Atom itu tidak hidup. Anda mau menyamakan Allah Anda seperti benda mati. Anda mau mengatakan bahwa Allah itu menempati ruang. Padahal Allah adalah immaterial. Anda mau mengatakan Allah itu adalah material. Itu kan mau Bapak kan? Yang kayak kamu nih, Pak. Alah. Itu udah makanan saya. Dari saya Islam, Pak. Terlalu receh kamu mau ngaku-ngaku itu. Saya anak SMA. Saya cuma lulusan SMA. Saya mengerti diksi Anda itu. Teman saya itu bukan profesor lagi, Pak. Teman-teman saya itu ahli-ahli tasawuf, Pak. Profesor itu masih di bawah, Pak. Jadi begini Mbak Gata ya, masalah Nur Muhammad ini kan jadi Silakan, Pak perdebatan Syarif. juga di kalangan umat Islam ini kan tentang Muhammad. Ada yang percaya tentang Muhammad ini karena tertuliskan di arasnya Allah itu kan bersanding di situ antara nama Allah dan nama Muhammad. Malahan ketika penciptaan Adam itu Nur Muhammad itu diletakkan di belakang kepalanya Adam alaihissalam itu. Dititipkan cahaya itu. Cahaya yang utamanya itu. Terus sampai ke Nabi Muhammad SAW. Iya, saya paham pemahaman Pak Syarif ini mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah tajalli dari sifat Allah. Saya mengerti itu. Makanya ini pertanyaan saya, Pak ya. Bisakah Allah memperkenalkan dirinya sendiri tanpa Muhammad? Jadi begini ya Mbak Gata. Kalau tidak lewat Muhammad, kami tidak akan tahu kepada Sang Pencipta itu. Oke. Berarti Allah tergantung sama Muhammad. Allah tidak berdiri sendiri. Karena dia butuh makhluk untuk menyatakan dirinya. Dia gagal jadi Allah. Itu konsekuensinya. Loh, sekarang saya tanya Pak. Kalau kita, manusia ini bisa mengenal Muhammad tanpa Allah. Kita bisa mengenal siapapun manusia di dunia ini tanpa Allah. Tetapi kita tidak bisa mengenal Allah tanpa Muhammad, maka konsekuensinya adalah Allah bergantung sama Muhammad. Sementara Allah itu tempat bergantung semua makhluk. Allah itu berdiri sendiri kan? Kalau dia berdiri sendiri, dia tidak butuh Muhammad dong untuk memperkenalkan dirinya. Betul tidak? Logikanya gitu. Jadi begini Mbak Gata. Jadi kan tauhid Islam ini kan begini konsep Islam ini ya. Konsep dalam Islam, akidah Islam yang menyatakan keesaan Allah, Islam mengajarkan bahwa Allah esa. Tidak dari segi bilangan. Saya nggak nanya itu Pak. Ini saya mau jawab sedikit ya. Untuk yang namanya Rito Ngalabura, dengar ya Dali ya. Kalau kamu bertanya, apakah Pak Syarif tanyakan dulu sama dia fungsi si papa itu apa? Saya kasih tahu papa atau bapak itu artinya sumber. Ya, Allah itu adalah terang. Kalau sang sumber itu adalah terang, apakah sang sumber itu punya kelamin? Dungu. Saya mau katakan kamu dungu. Ya, kenapa? Karena terang itu tidak berkelamin. Bapa itu artinya sumber, bro. Kenapa dia disebut Bapa? Karena dia adalah asal-usul segala sesuatu. Bapa sama dengan sumber. Kalau kamu dikatakan sumber air, apakah sumber air itu adalah, mata air itu adalah laki-laki atau perempuan?
Arti Bapa itu adalah sumber. Itu definisinya. Ya, IQ masih jongkok, Dek. Udah saya bilang, teman saya itu profesor, lebih dari profesor. Ya, dale PA. Kamu belum masuk di level ini, sayang. Kamu itu level jedotin kepala. Ya, tadi Bapak tadi gelarnya entah apa gitu. Tapi bisakah ditangkap? Ya, ilmumu seabrek-abrek, tetapi kalau kamu tidak bijaksana menggunakan ilmumu, kamu sama dengan anak-anak PAUD. Gitu ya. Jadi sumber itu adalah Bapa. Bapa adalah sumber. Sumber air adalah mata air. Mata air ada jenis kelaminnya? Enggak, Dek. Karena saya berkali-kali katakan, Allah adalah kasih. Kasih itu nggak punya gender. Nggak punya tangan. Nggak punya wajah, nggak punya betis. Allah adalah terang. Terang itu nggak punya wajah seperti di Quranmu. Terang itu nggak punya betis seperti di Quranmu. Terang itu nggak punya kedua tangan seperti di Quranmu. Saya kasih tahu, itu Allah saya. Allah bukanlah manusia. Berkali-kali saya katakan itu. Saya bukan tidak memahami, saya bukan menguasai iman saya. Saya kuasai iman saya. Saya juga kuasai iman kamu. Untuk modelan kayak kamu ini, jedotin aja dulu kepalamu, Dek. Ya. Belum levelmu ini, Dek. Jadi, sama seperti Allah, yang levelnya maha tinggi, dia merendahkan dirinya supaya apa? Supaya orang itu menerima dengan logika. Supaya orang-orang itu menerima dengan nalar. Sama seperti yang saya lakukan. Saya bisa saja mengaku saya tamat SD, SMP, SMA. Tapi sebenarnya saya adalah profesor. Tetapi saya, demi supaya audiens saya memahami apa yang saya katakan, saya harus merendahkan diri saya untuk mencapai nalar itu kepada kalian. Makanya saya bilang ya, berilmu tidak bijaksana, sia-sia. Bijaklah menggunakan ilmu kamu, jangan show off di sini, sayang. Hikmat manusia itu nggak berguna bagi Allah. Ya, hikmat manusia itu hanya berguna bagi manusia. Tetapi hikmat Allah berguna bagi manusia. Allah aja bisa merendahkan diri, kok manusia ini sok-sokan mau pamer gelar-gelarnya yang sampah menurut saya. Sampah itu gelar sama saya. Jangan adu gelar sama saya. Saya bisa tunjukkan gelar saya banyak. Kalian nggak lihat uban saya sampai segininya ini? Karena yang kalian tahu saya ini cuma lulusan SMA. Kan cuma sampai situ. Kenapa? Karena tidak penting bagi saya untuk meninggikan diri saya. Gitu ya. Jadi untuk bapak-bapak yang tadi sok-sokan mau atom apa segala macam, Pak, kimia saya 9 dari dulu. Saya bukan orang yang tidak sekolah. Gitu ya. Untuk kamu ritonga dale ya, jedotin dulu kepalamu. Makanya saya bilang, saya tertawa membaca kitab kalian ya. Mohon maaf Pak Syarif, saya ketawa sekali ya. Kenapa? Ketika gereja melakukan konsili untuk mengkanonkan Alkitab kami, kitab kalian mengatakan bahwa Injil kami itu diberikan Allah kepada Isa gitu. Saya mau ketawa aja sebenarnya untuk itu. Berkali-kali saya katakan, saya ketawa dengan iman kalian yang masih prematurin tapi udah launching gitu loh. Makanya kalian belum siap menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Pertanyaan saya simpel. Saya nggak mau bertanya yang rumit-rumit seolah-olah berkelas. Pertanyaan anak kecil kok pertanyaan saya. Makanya saya katakan, pertanyaan anak kecil ini sudah ada di kepala saya sejak saya SD. Tapi tidak ada yang mampu jawab dari sekian banyak ustadz yang saya datangi. Yang bisa menjawab pertanyaan saya itu cuman romo saya. Berkali-kali saya katakan ini.
Ya. Jadi ilmu sains yang kalian miliki ini tidak lebih berarti dari apapun daripada keselamatan kita. Jangan memikirkan dunia ini. Dunia ini cuma sementara. Tapi fokuslah kepada apa? Hidup kalian di masa depan setelah kematian. Makanya saya katakan, inilah ajaran tertinggi dari Tuhan yang benar itu apa? Kasih. Mengasihi sesama itu adalah wujud dari kamu mengasihi Allah. Kapan hari kamu mengasihi sesamamu? Kalau kamu mengasihi sesamamu dengan cara yang tidak wajar, kamu tidak mengasihi Allahmu. Ya, itu lagi-lagi saya katakan, wujud dari mengasihi Allah adalah mengasihi sesamamu. Kalau kamu pun tidak mampu mengasihi sesamamu, jangan kamu bilang sombong sama Tuhan. Tuhan, aku udah puasa. Tuhan, aku udah berbuat baik. Tuhan, aku begini. Jangan pamer sama Tuhan. Lagi-lagi kata Pak Cipto, itu seperti kain kotor. Jangan pernah kita ini apa? Memamerkan apa yang kita lakukan kepada Allah sehingga kita minta reward. Itu cara pikir apa? Cara pikir iblis. Datang kepada Allah dengan kerendahan hati itu yang paling penting. Jangan kamu berdoa, Tuhan, aku kan udah puasa. Aku kan udah ini, aku dapat ini ya. Ibadah sifatnya transaksional. Ya, buat bapak-bapak yang di bawah sana ya, jangan sok-sokan, Pak. Udah saya bilang, minimal jadilah seperti manusia wajar. Apa wajarnya manusia? Fitrahnya manusia itu apa? Bukan berbuat dosa. Itu fitrah manusia. Udah saya bilang berkali-kali, mari pakai logika. Saya juga pakai logika kok. Saya bukan orang yang gak berlogika gitu loh. Jangan cukup imani, kenali Allah kalian. Makanya ini nih Yohanes 17 ayat 3, yang kalian kira ini adalah kelemahan saya jadikan senjata saya. Kalau mau hidup kekal, kenal Allah, kenal Yesus. Kalau kamu mau hidup kekal, gak pernah dikatakan kenal Allah, kenal Musa. Mau hidup kekal, gak pernah dikatakan kenal Allah, kenal Muhammad. Gak ada. Hidup kekal itu hanya mengenal Allah yang benar, yaitu Bapa dan Yesus. Ini kalau kamu hidup kekal, sisanya ya kamu tidak akan bisa hidup kekal kalau tidak mengenal Yesus. Karena apa yang dinyatakan oleh Yesus itu adalah Bapa. Karena Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Kalau mau kenal Allah, lihat Yesus. Seperti apa perilakunya? Ngewek bocil enggak? Ngewek babu? No. Selingkuh? Najis. Itu gambaran Allah. Kudus, kudus, kudus. Bukan nepsong, bukan ngaceng. Jijiin tuh. Bagi saya itu kejijian. Gitu, ya. Jadi apa ya saya katakan ya untuk kalian ini? Jangan menjadi instrumen dari iblis. Berkali-kali saya katakan, jangan mau. Ya, Islam ini apa ya saya lihat ya, terlalu meninggikan egonya gitu. Jangan. Di atas langit masih ada Hotman Paris. Tapi itu ya Pak Syarif ya. Mau lihat nggak Pak Syarif Yohanes 17 ayat 3 itu Pak Syarif? Ini sebenarnya poinnya Pak Syarif. Yohanes 17 ayat 3 ini Pak Syarif. Hidup kekal itu
mengenal Allah yang benar dan mengenal Yesus. Kalau nggak kenal Allah yang benar, ya nggak kenal Yesus. Nggak kenal Yesus, ya nggak yang kenal Allah yang benar. Nah, ini nih. Si Ritonga ini, Hotman Paris lebih berguna daripada Yesus katanya. Kalau gitu minta sama Hotman Paris bangkitkan Nabi Muhammad. Kalau dia lebih berguna, karena Yesus itu membangkitkan siapa saja yang ia kehendaki. Yohanes 5 ayat 20 sampai 21. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan, menghidupkan siapa yang ia kehendaki, demikian anak. Kalau Yesus bisa membangkitkan siapa yang dia kehendaki, suruh Hotman Paris membangkitkan nabimu. Kalau dia lebih berguna. Wah, nggak mampu kok sampai detik ini Allahmu. Boro-boro Hotman Paris. Lebih baik memang kamu menyembah Hotman Paris. Hotman Paris minimal ngasih duit. Gini ya, kalau Yesus Tuhanmu suruh dia cabut nyawaku sekarang. Tuhan saya itu menghidupkan, bukan mematikan. Kalau kamu mau mencabut nyawamu, bro, gak perlu pakai Tuhan saya. Tangan saya bisa. Ular kobra itu bisa cabut nyawa kau, bro. Ya, gak usah manggil Tuhan. Truk gandeng sana bisa nyabut nyawa kau. Tetapi coba menghidupkan. Nah itu. Ya, kamu sembah aja itu ular kobra. Ular kobra itu bisa matiin siapa aja yang kau mau. Ini logika. Makanya saya bilang, kalau masalah membunuh, mematikan, iblis itu adalah pembunuh sejak semula. Tuhan saya tidak membunuh. Ya, kamu itu cuman mau mencabut nyawamu, bro. Saya telepon, meninggoy kok hari ini. Gak usah pakai Tuhan saya, karena membunuh itu terlalu gampang, bro. Sejenis binatang aja bisa nyeruduk kamu sampai mati. Terlalu receh, menghidupkan dong. Anti mainstream dong, sekali-sekali. Pembunuhan banyak kok di dunia ini. Pembunuh itu ada berapa ribu, berapa miliar. Masa Tuhan hanya mengotori tangannya untuk membunuh kau? Cuy, botol kali cara nalar kau, dek. Saya kirim ular kobra ke rumahmu, Sherlock. Mati kau detik ini. Nggak perlu Tuhan saya. Karena Tuhan saya bukan pembunuh, dek. Kalau kamu menyembah yang bisa mematikan, sembah ular sana. Sana sembah. Ular kobra itu mematikan loh. Viper itu mematikan. Kok botol kamu loh? Logikamu, dek. Laki kok kayak gini nih. Logika kosong. Bukan lucu. Udah kena kan? Udah kena mental kok kan? Kena ke mentalmu. Ya, untuk orang-orang yang suka mengancam, menghilangkan nyawa, ya, itu setan ahlinya, dek. Iblis ahlinya membunuh, dek. Tetapi bisakah iblis menghidupkan? No. Iblis itu tidak mampu mencipta, tidak mampu menghidupkan. Hanya yang hidup yang bisa menghidupkan. Gitu, ya. Jadi mari direnungkan itu. Jangan ya, dek, ya. Nah, gitu. Iya, dikira dia tuh udah jago kali tuh kepalanya itu. Memalukan nalarmu, dek. Gimana Pak Syarif, menurutmu Pak Syarif? Ya gimana, Mbak? Apa kamu mau menyembah hanya kepada Allah yang hanya mampu melaknat, membunuh, menghukum, menyiksa? Tidaklah. Iya, kalau saya itu menyembah Allah yang bisa menghidupkan, menyembah Allah yang memaafkan, menyembah Allah yang saya katakan mengasihi gitu loh. Kasihnya itu benar-benar real gitu. Ngapain kita menyembah Allah yang cuma bisa melaknat, menghukum gitu loh.
Seolah-olah kita ini diperlakukan sebagai apa? Budak. Kalau kita tidak mengikutinya, kita nggak digaji gitu. Gitu loh Pak Syarif, minimal gitu Pak Syarif. Cari Tuhan yang bisa menghidupkan. Jangan yang mematikan. Karena kalau kamu menyembah Tuhan yang mematikan, jadi Hindu, jadi agama lain yang nyembah ular kobra. Itu. Makanya saya bilang, marilah kita tinggalkan asas-asas dari filsafat-filsafat kosong. Filsafat kosong itu nggak berguna, Pak. Kata-kata baik, manis, itu nggak berguna, Pak. Gitu. Makanya saya bilang teman-teman yang di bawah ya, Pak Syarif ini saudara kita. Tuh. Setiap orang yang di room saya ini saudara saya bilang. Kalian adalah saudara saya di masa depan. Bisa jadi besok kalian menjadi seorang ortodoks. Gitu loh. Semua orang yang di room saya ini adalah saudara saya. Makanya saya katakan, saya tidak punya dasar untuk membenci siapapun. Dan saya juga tidak tertarik untuk membenci gitu. Gak ada gunanya bagi saya. Saya juga tidak tertarik menghujat gitu. Walau memang ya, apa yang tertulis itu memang iman kalian gitu. Itu bukan hujatan, tetapi itu fakta dari iman kalian. Yang kalian ini tidak mau bernalar. Ya, Pak Syarif, itu tadi Pak Syarif ya. Halo Ya, Pak Syarif masih ini. Jadi kalau kita mau melihat fitrah manusia, Pak Syarif bisa lihat di Yesus. Dia itu adalah fitrah manusia sejati. Tulus, baik dan tidak berdosa. Coba Pak Syarif, Yesus itu ditabok kan? Iya. Yesus itu diludahi cuy gitu. Yesus itu ditampar, ditusuk, disiksa, disesah, difitnah, dianiaya. Apakah Yesus membalas? Enggak toh? Enggak, ya, tidak membalas. Itu sebenarnya fitrah kita itu kalau kita digituin, kita itu enggak balas. Coba kalau semua orang seperti itu Pak, damai enggak dunia ini Pak? Damai. Nah itu karena dia Raja Damai. Coba kalau kita ya bunuh, terus kita balas bunuh. Sampai kapan Pak bunuh-bunuhan Pak? Betul nggak? Iya. Ini yang namanya ajaran kalau ditampar pipi kirimu kasih pipi kananmu. Begitu kamu kasih pipi kananmu kan mikir tuh yang nampar. Loh, wong kamu udah tak tampar kok nggak balas gitu kan? Wes nggak jadi nampar toh, betul nggak Pak? Iya. Iya, itu ajaran kasih. Coba tampar pipi kiri, tampar lagi balik, tampar lagi terus aja gitu Pak, sampai meninggoy. Wih, dunia ini kacau Pak. Gitu. Jadi kalau mau lihat seperti apakah fitrah manusia, lihatlah Yesus. Dia bersahaja, tidak dendam, ya, menasihati, mengasihi, berkorban itu loh Pak. Apa Pak istilahnya? Habluminanas. Habluminanas. Berhubungan apa tuh? kepada sama. Dan
Hablum minanas Allah Hablum gitu ya. minallah, ya hablum minallah dan hablum minannas. Jadi hablum minallah itu Iya, kita menjaga hubungan baik dengan Allah, dengan Allah menjaga hubungan baik dengan sesama. manusia. Nah, gimana cara kita menjaga hubungan baik dengan sesama? Tentu dengan berbuat baik kan? Iya. Iya. Bagaimana cara kita menjaga hubungan baik dengan Allah? Tentu dalam peribadatan dong. Ya, ketaatan, peribadatan. Yesus itu taat kepada Sang Bapa, dia itu teladan loh. Makanya habluminallah, habluminanas itu yang merealisasikan itu adalah salib Yesus. Dia sebagai manusia coba, dia berhubungan baik dengan manusia. Dia yang adalah ilahi, dia itu beribadah kan. Nah itu, makanya saya katakan mau lihat fitrah manusia sebelum jatuh ke dalam dosa, yaitu Yesus. Taat kan dia taat sampai mati. Nah itu Pak. Jadi kalau orang-orang mengatakan room saya room penghujatan, enggak, saya enggak menghujat. Makanya landasan HAM itu pun mengasihi kan, mengasihi sesama kan. Iya. Ya gitu Pak Syarif. Makanya saya bilang, mari kita renungkan itu. Iya. Ya, perlu perenungan juga sih. Ya. Soalnya berat kan. Berat lah, pokoknya berat, gak bisa jelasin. Ya maaf ya, Mbak Agatha, takut ada salah ucap atau apa gitu. Sama-sama Pak, saya juga. Ya saya nyimak aja di bawah, barangkali ada yang mau naik gitu. Saya di bawah aja ya dulu ya. Ya salam Siap, Mbak Agatha, teman-teman semuanya. Ya, Pak Syarif. Sehat-sehat Pak Syarif. Ya. Iya. Ini siapa nih namanya, Cabi atau Anton, silakan. Salam Kak. Halo. Salam. Ya, salam Pak. Ini Kak, aku nggak ini sih. Aku sangat terberkati Kak dalam 1 minggu lebih ini saya ikuti terus itu live Kakak itu. Terus jadi baru paham lah aku penjelasan Kakak itu, pengajaran Kakak ini mengenai Tritunggal lah sama edukasi Kakak. Saya sangat terbuka lah wawasan. Jadi kemarin Kakak saya nampak itu pas Kakak buka kamera itu buku apa itu Kak, buku cara sholat itu dipesan di mana itu Kak? Ada di Shopee itu ada Pak. Namanya apa Kak? Buku sembayang ortodoks. Oh, di Shopee Kak ya? Iya, itu terang_timur itu tokonya Pak. Oke, siap Kak, siap. Cari aja buku sembayang harian ortodoks itu. Oke, siap Kak, siap. Nanti saya akan cariin Kak. Makasih Kak ya. Aku turun aja, aku di bawah aja lah. Aku suka nanti kalau masalahnya. nggak tahu cara ibadahnya atau sembayangnya, nanti bisa lihat cara saya itu ada di ini. Di VT itu seperti itu Pak. Iya, aku udah buka sebagian sih Kak, udah buka sebagian. Iya. Oke lah Kak, aku di bawah aja lah ya. Ya, siap Pak. Tuhan berkati Pak. Amin Kak, amin. Ini Cabi, silakan Cabi.
Halo Rin, Halo, selamat pagi Mbak Agatha. pagi. Iya, saya sudah mendengar tadi yang Mbak Agatha sampaikan. Kebetulan saya juga Muslim. Jadi di ajaran kami pun juga diajarkan untuk saling berkasih sayang, tidak boleh saling menghujat satu sama lain. Artinya, Bohong. silakan Mbak Agatha berjalan dengan keyakinannya Mbak Agatha. Saya pun sebagai Muslim juga menjalankan berdasarkan keyakinan kami. Kami di Coba Islam Bang, juga, coba ya. Bang, satu ayat di dalam Quran, kasihilah sesamamu, coba. Ada nggak ayatnya Bang? Saya tidak perlu menjelaskan sampai sejauh itu karena saya nanti kalau kita berdebat tentang kitab kita masing-masing nanti urusannya jadi panjang. Karena saya di Bukan Bang, Muslim, karena enggak, saya dasar kita mengimani sesuatu itu kan harus ada naklinya dulu, baru pakai akli gitu kan. Nah, di Quran sendiri Allah itu tidak pernah memerintahkan mengasihi sesama itu, Pak. kami meyakini Agak kecil, Pak. Suaranya, Pak. Kencengin, Pak. Mbak Agatha kan meyakini Allah dan Yesus. Kami meyakini bahwa Allah itu Esa, Muhammad utusan, dan Yesus pun utusan. Dalam Islam itu kami percaya. Karena antara Yesus, Kecil Pak, suaranya kecil Pak. karena antara Yesus dan Muhammad itu juga mengajarkan kasih sayang. Allah juga memerintahkan. Kita telah menyimak jalannya diskusi. Dalam diskusi tersebut atau dalam diskusi ini benar-benar membuka perspektif baru bagi kita. Data punya cara yang sangat keras dan unik dalam mengajukan pertanyaan simpel dan mudah sehingga kita menemukan jawaban yang memuaskan. Karena data memberi pertanyaan secara akal dan logika orang-orang yang kebanyakan sehingga semua orang bisa menerima akal. Bukan berretorika yang jauh-jauh ya atau yang berhalusinasi tinggi. Sehingga Agatha menjadi penanya yang just to the point, yang tidak bertele-tele di dalam bertanya dan memberikan jawaban. Mengenai Habaib atau keturunan Muhammad yang dikenal dari Yaman yang berkeliaran di Indonesia, yang dianggap sebagai manusia suci atau apapun itu di dalam kaum umat sebelah, biarkanlah itu bagian daripada mereka. Namun terus terang bagi orang Kristen tidak ada yang seperti itu. Bahkan Yesus yang jelas-jelas memberikan kehidupan dan keselamatan dan membuktikan kasih dan kuasanya melalui mujizat, masih banyak orang yang tidak percaya. Apalagi hal-hal yang seperti itu kita cukupkan di situ saja. Biarlah semuanya itu menjadi perjalanan di dalam keyakinan mereka. Dan saya ucapkan terima kasih dari video singkat ini. Semoga penjelasan ini memberikan pencerahan. Teruslah mengikuti berita-berita menarik atau video-video di dalam apologi di dalam kekristenan, di acara penapol. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat beraktivitas.